Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita kepada renungan harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini untuk mengantarkan kita melanjutkan aktivitas yang boleh kita lakukan terlebih di dalam satu hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Sungguh betapa baik Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan melalui napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu. Sebentar kami datang mengawali aktivitas kami untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kami untuk melanjutkan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Untuk itu, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 29 Juli 2023 diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Tagonado masuk iba tujabu para dungan-dungan asa tujabu parpanggalang, ai di bagasan parjului taridadu ujung ninasa manusia, tama ikut di para tetehon jolma namangului doi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di salah satu negara, yaitu negara Korea Selatan, ada upacara atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah lembaga yang ada di negara itu, yang dinamakan jasa upacara pemakaman gratis untuk orang hidup. Sejak penawaran tersebut dibuka pada tahun 2012, lebih dari 25.000 orang dari remaja hingga pensiunan sudah ikut serta dalam acara pemakaman orang hidup ini. Para peserta itu berharap dengan mempertimbangkan kematian mereka sendiri, kualitas hidup mereka akan meningkat. Pengelola jasa tersebut mengatakan, simulasi upacara kematian ini bertujuan memberikan kepada peserta makna sesungguhnya dari hidup mereka, membangkitkan rasa syukur, membuka ruang bagi pengampunan, dan terjalinnya kembali hubungan di antara anggota keluarga dan teman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jasa di atas, yaitu upacara pemakaman gratis untuk orang hidup yang ditawarkan oleh sebuah lembaga di Korea Selatan, kata-kata itu atau jasa itu mengingatkan kita kepada hikmat yang diberikan oleh penulis kitab Pengkhotbah yang boleh menjadi renungan pada hari ini. Pengkhotbah mengatakan, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau boleh kita lihat ungkapan ini, kematian mengingatkan bahwa hidup ini singkat dan waktu yang kita miliki untuk menjalani kehidupan dan mengasihi sesama dengan baik sangatlah terbatas. Kita didorong untuk tidak menggenggam terlalu erat berkat-berkat Allah
yang sebetulnya baik, seperti ekonomi, uang, hubungan dengan sesama, dan juga kesenangan-kesenangan lainnya. Sehingga kita bebas untuk menikmatinya selama masih hidup, sembari mengumpulkan harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini? Dengan mengingat bahwa kematian itu bisa menjemput atau datang kapan saja, kita mungkin terdorong untuk tidak menunda melakukan kebaikan, atau tidak menunda-nunda untuk mengunjungi orang-orang terkasih kita, seperti keluarga kita, orang tua kita, dan tidak menangguhkan keputusan kita untuk melayani Allah secara khusus, atau tidak melewatkan waktu bersama-sama dengan teman-teman kita, dengan sibuk bekerja. Dengan pertolongan Allah, kita dapat belajar untuk hidup lebih bijak. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan ada masa kita untuk menikmati kehidupan kita di dunia ini, tetapi ada satu hal yang menarik yang boleh kita renungkan, bahwa setiap kematian itu akan menghampiri kehidupan kita. Akan tetapi pengkhotbah menekankan kepada kita bagaimana respon kita terhadap kematian itu. Apakah kita takut ketika kita atau pembahasan tentang kematian itu, atau malah sebaliknya, kita merasa terberkati bahwa dengan kematian daging itu kita akan dipertemukan dan dipersatukan kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diajak bahwa mari kita manfaatkan segala kehidupan kita yang boleh kita jalani pada saat ini. Mari kita bersama-sama menerapkan atau membuat tujuan hidup ini agar lebih berguna di setiap proses yang kita lalui. Biarlah firman Tuhan ini yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menginspirasi kita untuk kapanpun atau dimanapun kita boleh hidup, dapat memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga di dalam kehidupan setiap orang, di dalam kehidupan kita mampu bersyukur dan menikmati hidup ini. Selamat berproses, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat membekali diri dengan melakukan yang terbaik selagi kita diberi kesempatan untuk menikmati yang ada di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Melalui pengkhotbah, Engkau ingatkan kami bahwa kematian itu akan datang pada waktunya kepada tiap-tiap orang. Sehingga Engkau ingatkan melalui firman Tuhan ini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memerhatikannya. Beri kami kekuatan kebijaksanaan untuk memahami firman Tuhan, agar kami boleh menghidupinya, terlebih untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi sesama kami. Berkati setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, terlebih aktivitas kami satu hari ini, hanya kepada tangan Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.